Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, materi kali ini masih sama ya seperti materi sebelumnya, yaitu adverb of time based on how often. Third, kata keterangan yang memberitahu kita how often atau seberapa sering sesuatu terjadi itu menunjukkan frekuensi suatu kejadian. Adverb ini biasanya diletakkan sebelum verb utama, tetapi setelah auxiliary verb seperti be, have, may, and must. Satu-satunya pengecualian adalah saat verb utamanya adalah to be, di mana adverb diletakkan setelah verb utama. For example, my mother often eats vegetarian food. Teman-teman lihat, kata often di sini merupakan adverb of time yang artinya sering, disimpan sebelum kata kerja utama eats, makan. After the accident, I never drive motorcycle. Adverb of time-nya merupakan never yang artinya tidak pernah, disimpan sebelum kata kerja utama drive, mengendarai. You must always listen your teacher in the classroom. Nah, always merupakan adverb of time yang artinya selalu, disimpan sebelum kata kerja utama listen, mendengarkan. I am seldom late. Oke teman-teman, di sini kita lihat seldom merupakan adverb of time yang artinya jarang. Nah, yang kalimat sebelumnya ada kata must, terdapat auxiliary verb must, sehingga langsung diikuti oleh adverb, yaitu always. Baru setelah itu diikuti oleh verb listen. Sedangkan yang bawahnya I am seldom late. Nah, di sini terdapat to be am. Kita anggap bahwa to be tersebut adalah verb sehingga langsung diikuti oleh adverb seldom, adverb of time yang artinya jarang. Wow, teman-teman, banyak adverb yang menunjukkan frekuensi juga dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat, meskipun beberapa adverb tidak bisa. Ketika adverb diletakkan di posisi-posisi alternatif ini, arti atau makna dari adverb menjadi jauh lebih kuat. Kita lihat. Example, adverb yang dapat digunakan di dua posisi, awal dan akhir. Nah, frequently artinya sering. Kita lihat posisi yang kuatnya. She sleeps in front of TV frequently. Nah, kata frequently di sini disimpan di akhir kalimat. Nah, dia tidur di depan TV berkali-kali atau sering. Frequently di sini merupakan penekanan yang sangat penting, yang artinya dia sering, sangat sering tidur di depan TV. Berarti itu penekanannya kuat ya. Berbeda halnya dengan posisi yang lemah, like she frequently sleeps in front of TV. Kata frequently di sini disimpan sebelum kata kerja sleeps. Dia sering tidur di depan TV, tidak ada penekanan apapun di dalam kalimatnya, sehingga disebut lemah. Generally, umumnya. Posisi yang kuat nih teman-teman. Generally, I like Song Ji Hyo so much. Umumnya saya sangat menyukai Song Ji Hyo. Di sini sudah jelas ya, penekanannya ada pada kata generally, umumnya. Berarti itu sangat penting ya. Berbeda halnya dengan kalimat generally yang posisinya lemah. I generally like Song Ji Hyo so much. Generally di sini disimpan sebelum kata kerja. Saya umumnya sangat menyukai Song Ji Hyo. Nah, di sini tidak ada penekanan apapun. Normally, biasanya. Posisi yang lebih kuat nih, contohnya, every morning my mother listen to religious music normally. Setiap pagi ibu saya mendengarkan musik religi seperti biasanya. Kata seperti biasanya di sini merupakan penekanan yang sangat penting. Itu berarti ibu saya setiap hari biasanya atau seringnya mendengarkan musik religi. Itu penekanan yang sangat penting ya teman-teman. Berbeda halnya dengan posisi yang lebih lemah. Every morning my mother normally. Nah, biasanya listen verb mendengarkan. Nah, di sini kata normally-nya tidak ada penekanan yang sangat kuat sehingga posisi normally di sini lemah ya. Occasionally, kadang-kadang. Posisi yang lebih kuat. My husband and I go to cinema occasionally. Nah, oke teman-teman. Bisa dilihat kata occasionally artinya sesekali.
itu merupakan penekanan yang penting ya. Jadi penekanannya itu ada di akhir kalimat sesekali. Jadi saya dan suami saya itu jarang sekali ke bioskop karena sudah dijelaskan occasionally, sesekali. Berbeda halnya dengan posisi yang lebih lemah. My husband and I occasionally go to cinema. Nah, di situ sama ya. Kata occasionally ditempatkan sebelum kata kerja. Itu menunjukkan bahwa tidak adanya penekanan pada kalimat tersebut. Selanjutnya, often, sering. Often, I saw you crying in your room. Nah, di sini kata often atau sering merupakan adverb of time atau frekuensi yang artinya itu sangat sering. Nah, di sini penekanannya sering ya, jadi itu kuat. Berbeda halnya dengan kalimat yang lemah. I often saw you crying in your room. Nah, di sini sama. Adverbnya disimpan sebelum kata kerja. Itu menunjukkan bahwa posisinya lemah atau kurang kuat ya, karena tidak adanya penekanan pada unsur adverbnya. Regularly, secara teratur. Ajijah read Al-Quran regularly. Nah, Ajijah membaca Al-Quran secara teratur. Maksud secara teratur di sini berarti terus-menerus kan? Berarti itu merupakan penekanan. Berarti artinya kata regularly di sini kuat ya posisinya. Berbeda halnya dengan yang sebelah. Ajijah regularly read Al-Quran. Nah, regularly di sini tidak terlalu ditekankan teraturnya ya teman-teman. Berarti itu posisinya lemah. Nah, selanjutnya, sometimes, kadang-kadang. Sechan get up very late sometimes. Sechan bangun sangat terlambat kadang-kadang. Adverbnya adalah kata kadang-kadang. Nah, kadang-kadang di sini merupakan penekanan yang artinya Sechan tidak selalu bangun terlambat. Berbeda halnya dengan kalimat sebelumnya, yaitu posisinya lemah. Sechan sometimes get up very late. Sometimes merupakan adverb of time disimpan sebelum kata kerja yang menunjukkan bahwa tidak adanya penekanan pada kalimat tersebut. Kata sometimes-nya. Oke, selanjutnya usually, biasanya. I watch Running Man on Monday usually. Saya menonton Running Man di hari Senin. Biasanya itu artinya terus-menerus ya. Posisi lemahnya, I usually watch Running Man on Monday. Saya biasanya, berarti tidak selalu. Itu artinya posisinya lemah. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman pun bisa menggunakan kata adverb ini sebelum kata kerja, tetapi posisinya lemah atau tidak ada unsur penekanan yang benar-benar menjelaskan arti dari kalimat tersebut. Oke, still about how often. Beberapa adverb lain yang memberitahu kita seberapa sering sesuatu terjadi itu menunjukkan jumlah tepat dari frekuensi kejadian. Ingat ya, menunjukkan jumlah tepat dari frekuensi. Adverb ini biasanya diletakkan di akhir kalimat. For example, the variety show Running Man airs weekly. Nah, kata weekly artinya adalah setiap minggu. Itu lebih jelas ya. We are back to hometown twice a year. Twice a year di sini merupakan adverb of time yang artinya 2 kali setahun. Itu sangat jelas juga ya teman-teman, keterangan waktunya. My husband work 6 days a week. 6 days a week di sini merupakan adverb of time yang artinya 6 hari dalam seminggu. I saw the drama 9 times. Nah, di sini 9 times di sini merupakan adverb of time yang artinya 9 kali. Itu amat sangat jelas ya teman-teman di sini keterangan waktunya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.